Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iva Nur Fatmawati dengan NIM 220523604547. Saya dari offering B313AB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial perhitungan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Di sini kita menggunakan software Microsoft Visual Basic. Untuk langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Ketika kita buka aplikasinya, kita akan disajikan jendela New Project. Kemudian kita pilih Standard, kemudian Open. Nah, di sini terdapat jendela form 1, kita perbesar saja. Untuk jendela form 1 dapat kita atur melalui properties yang ada pada sebelah kanan. Kita ubah namanya menjadi form ABC, enter. Kemudian untuk captionnya kita ubah menjadi program perhitungan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Sudah, kemudian pada menu properties kita ubah juga untuk ukuran tingginya dan lebarnya. Untuk tingginya sendiri atau height kita gunakan 5000, dan untuk lebarnya sendiri kita gunakan 10.000. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk langkah pertama kita dapat tambahkan identitas kita. Caranya dengan kita pilih label pada toolbox yang ada pada kiri jendela. Kita sesuaikan untuk ukurannya. Nah, jika sudah, karena kita memerlukan beberapa label untuk identitas, maka kita copy, Ctrl V, akan muncul jendela seperti ini, maka kita pilih No. Kita sesuaikan lagi. Kemudian kita Ctrl V lagi, No. Nah, jika sudah, kita tinggal memodify dengan kita pergi ke properties. Kemudian kita ubah captionnya dari label 1 jadi nama kita. Contohnya saja nama saya Iva Nur Fatmawati. Nah, kemudian untuk yang kedua, caption kita ganti menjadi NIM 220523604547. Dan untuk yang terakhir, dapat kita ubah captionnya menjadi offering B313AB. Nah, untuk identitas kita sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita masuk pada tahap pemrograman. Untuk tahap pertama atau langkah pertama, kita pilih pada toolbox yang ada pada kiri jendela, kita pilih label. Di sini label akan digunakan sebagai output data, maksudnya input datanya. Kemudian dapat kita edit pada properties. Kita ubah tingginya atau heightnya menjadi 500 dan lebarnya menjadi 1000. Jika sudah, kita posisikan saja. Sudah, kemudian kita juga memerlukan output untuk datanya. Kita pakai teks, kita atur pada properties, kita ubah lebarnya menjadi 1700 dan tingginya sendiri kita gunakan 700. Kita sesuaikan. Nah, sudah, karena kita memerlukan beberapa, maka kita copy saja, save, lalu pilih kolom, kemudian Ctrl C, Ctrl V, kita posisikan, kita Ctrl V lagi, kita posisikan kembali. Nah, jika sudah, kita Ctrl V lagi, Ctrl V lagi. Nah, jika sudah rapi, maka kita juga memerlukan command button. Di sini command button kita ubah pada properties. Untuk tinggi atau heightnya kita ubah menjadi 700
dan lebarnya kita gunakan 3000, enter, karena kita memerlukan 2 command button untuk menjalankan pemrograman, makanya kita copy, kita posisikan. Nah, untuk teks 4 dan teks 5 memiliki ukuran yang berbeda, maka dapat kita blok keduanya karena memiliki ukuran yang sama. Kita ubah pada lebarnya menjadi 2500, untuk tingginya sendiri tetap 700. Nah, sudah. Kemudian dapat kita edit nama-namanya, kita ubah sesuai keperluan. Di sini kita ubah label 1 menjadi nilai A atau input data A. Kemudian mempercepat kita blok saja. Kita ubah caption menjadi nilai B, enter. Semua akan berubah. Kita tinggal menyesuaikan. Untuk yang ketiga, kita ubah caption menjadi nilai J. Dan untuk yang maaf, terjadi kekeliruan. Caption kita ubah menjadi dari nilai C kita ubah menjadi B. Untuk selanjutnya kita ubah menjadi E. Kemudian untuk selanjutnya kita ubah menjadi nilai X1, enter. Kemudian kita ubah menjadi nilai X2, enter. Kemudian pada teks dapat kita ubah pada properties. Untuk namanya sendiri kita ubah menjadi A, menyesuaikan saja. Dan pada properties terdapat teks kita hapus atau kita kosongkan saja. Mengapa dikosongkan? Karena nanti di sini akan digunakan sebagai tempat hasil perhitungan atau output datanya. Nah, untuk selanjutnya sama, menyesuaikan. Untuk nama kita ubah menjadi teks B, dan untuk teks pada properties kita hapus atau kita kosongkan. Untuk selanjutnya menyesuaikan juga. Teks 3 kita ubah menjadi teks C, dan untuk teks kita hapus. Kemudian selanjutnya masih sama, kita sesuaikan teksnya menjadi X1, teks X1 maksud saya. Kemudian untuk selanjutnya teks kita hapus atau kita kosongkan. Kemudian untuk selanjutnya masih menyesuaikan X2. Kemudian teks kita hapus. Kemudian setelah label dan teks kita udah kita edit, sekarang command button. Untuk kita pergi ke properties, kita ubah namanya menjadi CMD hitung. Di sini akan digunakan pada pemrograman untuk perhitungan persamaan. Dan untuk captionnya sendiri kita gunakan hitung. Kemudian kita membuka pada properties, kita ubah namanya menjadi CMD selesai. CMD selesai. Kita membuka komen ini sebagai tanda bahwa kita telah menyelesaikan persamaan tersebut. Selesai. Nah, sudah. Setelah semua di sini sudah saya modify, maka langsung saja untuk fontnya kita ganti. Kita blok terlebih dahulu semuanya dengan cara shift, kemudian kita klik semua kolom. Kemudian kita pergi ke properties, kita mencari font, kemudian kita ubah fontnya menjadi Tahoma, dan untuk font stylenya kita gunakan bold, dan untuk size-nya kita gunakan 10, kemudian OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Maaf untuk identitas ketinggalan. Kita ubah saja untuk fontnya ke Tahoma, bold, ukuran 10. Oke. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Maaf.
kita sesuaikan saja. Nah, sudah. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita masuk pada pengkodean atau untuk menjalankan suatu programnya. Maka untuk langkah pertama kita double klik pada kolom hitung. Nah, maka kita akan masuk pada jendela kode. Kemudian kita masukkan kode-kode yang diperlukan untuk memperhitungkan persamaan. Kan di sini saya sudah menyiapkan, tinggal copy paste saja. Ctrl C, dan kita paste di sini, Ctrl V. Nah, sudah. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita kembali lagi ke jendela form, pilih menu view, kemudian objek. Kemudian kita double klik pada kolom selesai. Nah, maka pada kolom selesai, pada kolom pengkodean akan muncul seperti ini. Dan untuk kodenya kita masukkan ini. Nah, setelah ini kita masukkan pada page atas sendiri, kita tambahkan variabel yaitu bim a, b, c, x1, x2 as single. Kemudian enter. Nah, sudah. Kemudian sebelum kita menganalisis untuk menjalankan programnya, kita simpan terlebih dahulu dengan pilih menu file, kemudian kita cari set project as, kemudian kita mencari lokasi untuk penyimpanan datanya. Di sini saya akan menggunakan Windows SSD C, kemudian untuk file nama dapat kita ubah menjadi from abc evalur, save, kita ubah menjadi from abc evalur, save, kemudian no. Nah, sebagai tindak lanjut untuk menjalankan pemrograman, dapat kita analisis data dengan menu run, kemudian kita pilih start, kemudian akan muncul jendela perhitungan seperti ada layar. Untuk pertama kita gunakan persamaan, data persamaan pertama yaitu x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan 0. Maka di sini dapat kita hitung dan memperoleh hasil seperti pada layar. Di sini nilai x sekian dan nilai x2 menghasilkan output sekian. Nah, di sini tidak ada permasalahan untuk persamaan 1. Kemudian kita selesai. Kemudian kita juga coba untuk persamaan kedua, yaitu A0 4x plus 4 sama dengan 0. Maka kita coba untuk hitung bagaimana hasilnya. Nah, di sini dapatkan running error karena di sini diketahui bahwa A sama dengan 0. Nah, kemudian kita end saja. Kemudian untuk kita coba juga untuk data ketiga atau persamaan ketiga, yaitu x kuadrat 2x plus 7. Kita coba untuk hitung. Nah, di sini sama, juga terdapat running error karena di sini diketahui bahwa D kurang dari 0, di mana D itu sendiri adalah B kuadrat min 4AC. Kemudian kita end saja. Nah, bagaimana cara mengevaluasi kesalahan-kesalahan tersebut? Mari kita coba. Kita pergi ke menu view, ke objek, kita kembali pada jendela pertama tadi. Untuk mengevaluasi dapat kita tambahkan text box untuk evaluasi. Di sini kita gunakan text box. Kemudian kita pada properties kita atur untuk namanya, kita ubah menjadi text sebagai evaluasinya. Kemudian sama seperti tadi, teksnya kita hapus. Nah, sudah. Dan sebelum memasuki penjalanan program selanjutnya,
kita terlebih dahulu memframekan atau setiap sisi kiri kita frame sebagai harga inputnya, dan sebelah kanan kita frame sendiri sebagai hasil perhitungannya. Untuk langkahnya dapat kita blok pada nilai A atau input A, B, C, kemudian kita cut, maaf terjadi kesalahan, kita blok, kemudian kita cut. Nah, maka seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih pada toolbox yang ada pada kiri jendela, kita pilih frame. Dan untuk langkah selanjutnya dapat kita paste saja yang kita cut tadi, paste. Nah, maka akan tampilan seperti ini, akan didapatkan seperti ini. Dan bagaimana cara memunculkan text box yang ada di belakang ini seperti semula? Caranya yaitu dengan klik kanan, kemudian send back. Nah, maka akan muncul kembali text box yang sebelumnya tertutup oleh frame. Kita sesuaikan saja ukurannya, kita atur saja. Nah, untuk selanjutnya kita atur posisinya saja. Maaf, kita sesuaikan. Nah, dan di sini untuk frame 1 dapat kita ubah namanya pada properties. Kita ubah namanya kita ubah namanya menjadi masukkan harga dengan cara mengubah caption. Kita ubah menjadi masukkan harga A, B, dan C. Kemudian pada properties langsung saja kita ganti fontnya menjadi Tahoma. Untuk font style bold untuk ukuran 10, oke. Nah, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita membuat frame untuk hasil perhitungan dengan cara yang sama. Kita blok nilai X1 dan X2, kemudian cut. Kemudian kita pergi ke sebelah kiri jendela, kita pilih frame, kemudian copy yang kita cut, maksud saya paste yang kita cut, paste. Untuk selanjutnya, untuk memunculkan teks yang ada di belakangnya agar muncul seperti sebelumnya, dapat kita klik kanan, kemudian kita pilih send to back. Nah, maka akan muncul text box-nya di atas frame. Nah, kita atur saja posisinya. Kita tinggal ngatur saja. Nah, sudah. Kita atur juga untuk frame-nya. Kita sesuaikan. Nah, sudah. Kita sesuaikan juga untuk input dan output-nya. Untuk frame kedua, namanya kita ganti menjadi atau caption-nya kita ubah menjadi hasil perhitungan. Nah, langsung saja kita ubah juga untuk font-nya. Sama seperti sebelumnya, kita ubah menjadi Tahoma. Kemudian font style-nya kita ubah bold, kemudian ukuran 10, oke. Nah, karena ini masih tertutup, kita posisikan kembali saja, kita sesuaikan saja. Kita ke ataskan. Nah, sudah. Kita sesuaikan. Setelah kita me-framekan masing-masing masuk ke harga dan hasil perhitungan, langkah selanjutnya seperti sebelumnya kita double klik hitung untuk menjalankan pemrograman dengan masukkan kode yang telah ditentukan atau kode yang diperlukan untuk menghasilkan suatu persamaan. Double klik, kemudian kita ubah ini ke kode yang diperlukan sebagai evaluasi. Saya sudah menyiapkan, jadi tinggal copy saja. Ctrl C,
Ctrl V. Nah, di sini dijelaskan jika A sama dengan 0, kemudian akan didapatkan pemrograman atau hasil persamaan seperti pada keterangan yang ada di layar. Kemudian untuk jika D kurang dari 0, maka akan didapatkan harga kurang dari 0, X1 dan X2-nya imajiner. Nah, untuk langkah selanjutnya dapat kita seperti sebelumnya, kita analisis data untuk menjalankan pemrograman. Kita pergi ke menu Run, kemudian Start. Nah, seperti sebelumnya, kita masukkan untuk persamaan 1 yaitu X kuadrat 4X plus 4X plus 2 dan akan menghasilkan persamaan. Nah, pemrograman merespon dan menghasilkan output seperti pada layar, nilai X1 sekian dan X2 sekian, dan di sini ada keterangan harga akar-akar dapat dihitung. Maka untuk persamaan 1 tidak ada masalah atau problem, maka kita selesai. Dan untuk selanjutnya kita coba untuk data kedua atau persamaan kedua, yaitu untuk A-nya 0, B-nya 4, 4X plus 4 sama dengan 0, maka akan didapatkan. Nah, di sini pemrograman merespon bahwa memiliki keterangan harga A tidak boleh sama dengan 0, X1 dan X2 tidak dihitung. Maka dari evaluasi ini dapat kita peroleh seperti pada layar. Kemudian selesai, kita coba juga untuk data ketiga atau persamaan ketiga, kita masukkan saja persamaannya yaitu X kuadrat plus 2X plus 7 sama dengan 0, maka didapatkan respon dari pemrograman yaitu harga D kurang dari 0, X1 dan X2 imajiner. Maka dapat dikatakan bahwa persamaan 3 di sini sudah tidak ada permasalahan pada tahap ini. Kemudian selesai. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita kembali lagi pada menu view, kemudian objek, maka kita akan kembali pada jendela form. Kemudian untuk langkah selanjutnya dapat kita tambahkan menu komennya. Untuk langkah pertama kita pilih menu tools, kemudian menu editor. Nah, di sini untuk captionnya kita isi dengan hitung. Kemudian untuk name-nya kita ubah menjadi MNU hitung. Ini untuk menambahkan menu hitung. Kemudian next untuk menambahkan menu selesai. Untuk caption kita ubah menjadi selesai. Kemudian untuk namanya sendiri kita ubah menjadi MNU selesai. Kemudian setelah sudah dimasukkan semua, kita oke. Nah, di sini terjadi perubahan pada form 1, tampilannya menjadi terlihat ada menu hitung dan selesai. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita masuk pada penjalanan pemrograman atau pemasukan kode-kode. Untuk langkah pertama kita klik pada menu hitung. Nah, maka akan muncul jendela kode. Kita masukkan pengkodean sama seperti langkah sebelumnya, maka kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita kembali pada jendela sebelumnya dengan menu view, objek. Kemudian kita klik pada menu selesai. Nah, pada menu selesai kita isikan kode download me. Nah, untuk langkah selanjutnya dapat kita coba atau analisis data untuk menjalankan pemrograman. Pilih menu Run, Start, kemudian kita masukkan saja persamaan pertama yaitu X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0 akan dihasilkan data atau output seperti pada layar, maka persamaan 1 tidak ada masalah. Kemudian selesai, kita coba juga untuk persamaan kedua. Menu Run, Start, kita masukkan persamaan kedua dengan A sama dengan 0, nilai B sama dengan 4, dan nilai C 4. Dari persamaan 4X plus 4 sama dengan 0 akan dihasilkan output sebagai berikut dengan keterangan harga A tidak boleh sama dengan 0, X1 dan X2 tidak dihitung. Di sini tidak perubahan sama seperti langkah sebelumnya, maka kita selesai. Kita
kita juga coba untuk persamaan ketiga, yaitu dengan persamaan x kuadrat plus 2x plus 7 sama dengan 0, maka akan didapatkan keterangan bahwa harga D kurang dari 0, x1 dan x2 imajiner. Di sini juga tidak ada perubahan, sama seperti langkah sebelumnya, hasil outputnya, maka kita dapat selesaikan. Nah, sekian tutorial dari saya, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.